Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah ialah nikmat iman, nikmat Islam, yang pada hari ini kita masih dapat merasakan rasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya bagi setiap mukmin harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas ridha Allah, atas izin Allah, Allah senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita junjungkan ke baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau menghantarkan umatnya daripada kezaliman, kesesatan kepada jalan Allah yang insya Allah dapat terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah. Setiap kita, terutama bagi mereka yang senantiasa ingin dirinya terjaga dalam keimanannya kepada Allah, hal yang terpenting yang harus dijaga ialah nilai akidah Islam kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan akidah? Akidah ialah satu ikatan, satu hubungan. Yang dimaksud ialah hubungan antara manusia dengan Rabb-Nya, yaitu keyakinan yang tertanam di dalam setiap diri hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akidah yang sudah banyak kita ketahui, yaitu di antaranya 6 rukun iman yang kita yakini saat ini. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qada'i wal qadar. Yakni mengimani bahwasanya Allah sebagai Rabb kita, sebagai Rabb-Nya, yang mengakui bahwasanya tidak ada yang mampu menciptakan manusia selain Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa illallah. Yang kedua, mengimani para malaikat, yaitu meyakini bahwasanya malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang bertugas senantiasa untuk mengawasi manusia atas dasar perintah Allah. Lalu yang ketiga, kitab. 4 kitab yang telah Allah turunkan semasa manusia hidup di muka bumi ini. Dan kitab yang terakhir
ialah Al-Quranul Karim sebagai kalamullah, sebagai wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka bagi mereka yang mengimani Allah dan Rasulnya, harus mengimani kitab juga yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi setiap kehidupan manusia. Di antaranya yaitu mengambil dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk, berarti apapun yang sudah terungkap di dalam Al-Quran pantang untuk kita langgar. Berikutnya, mengimani hari akhir, bahwasanya kita yakin di akhir kehidupan ini pasti ada satu pertemuan yang akan memperhitungkan amal baik dan amal buruk yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Yang terakhir yaitu mengimani tentang ketentuan dan ketetapan Allah, yaitu qada dan qadarnya Allah. Semua rukun iman ini adalah keimanan yang wajib kita yakini kepada Allah. Maka pentingnya akidah dalam kehidupan manusia menjadi nilai prioritas yang dimiliki oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar tidak tergelincir dirinya daripada jalan yang telah Allah tentukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal 'amalan salihan, maka kerjakanlah satu pekerjaan yang salih, yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah berlaku syirik terhadap peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Bahwasanya kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dengan keadaan yang husnul khatimah, maka salah satu jalannya ialah berbuat amal yang salih. Amal salih berarti amal yang diridai oleh Allah, amal yang diizinkan oleh Allah, amal yang diterima oleh Allah, dan yang paling dipantang oleh Allah bagi setiap hambanya ialah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh hamba Allah bisa ampuni, tetapi satu dosa yang tidak bisa Allah ampuni yaitu perbuatan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, mengakui bahwasanya ada kehebatan selain daripada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menjaga akidah kita yang benar, yang pertama jagalah perbuatan daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian. Karena perbuatan syirik itu bisa saja kita lakukan tanpa kita sadari. Maka banyak-banyaklah kita memohon ampun kepada Allah agar senantiasa terhindar dari perbuatan syirik tersebut. Di ayat berikutnya surat Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, apabila kamu berbuat syirik, pasti terhapuslah seluruh amalmu dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Barang siapa melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka amal-amal yang telah dilakukan, amal baik yang telah kita lakukan untuk Allah, hapus, hilang atas dasar perbuatan syirik kita kepada Allah. Di ayat berikutnya surat An-Nahl ayat 36,
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan untuk menyembah Allah dan jauhilah taghut. Setiap umat Allah utus seorang rasul untuk membuka jalan bahwasanya umat itu cenderung kepada kesesatan selain Allah, melakukan peribadahan selain kepada Allah. Maka Allah utus para nabi dan rasul untuk mengeluarkan manusia agar mereka tidak terus-menerus pada jalan yang sesat kepada Allah. Maka di antara Nabi Muhammad diutus pada kaum jahiliyah pada saat itu, tujuannya ialah untuk mengeluarkan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia daripada kezaliman, daripada kesesatan kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sudah menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya kita harus menjaga daripada apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangkan demi keselamatan kita semua. Ingat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, hanya satu yang beliau ingat. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kenapa umatku yang beliau khawatirkan? Karena beliau khawatir tatkala sepeninggalan beliau, umatnya kembali tergelincir kepada jalan yang telah menyesatkan mereka pada masa-masa terdahulu. Dan beliau senantiasa memohon kepada Allah agar ditangguhkan segala dosa atau azab yang diberikan oleh Allah kepada hambanya di masa-masa para nabi terdahulu. Pada masa Nabi Muhammad, maka tatkala kita umat Nabi Muhammad berbuat kesalahan, Allah tidak tampakkan dalam wajah kita bentuk kesalahannya. Orang yang tidak sholat, Allah tidak tampakkan wajahnya hitam. Tidak. Allah tetap biasakan wajah-wajah kita. Allah tangguhkan azabnya di muka bumi ini. Dan Allah panjangkan segala urusan kita. Tujuannya untuk apa? Agar kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, agar senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang soleh kepada Allah. Maka kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, lakukanlah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau tidak ada artinya kita hidup di muka bumi ini. Karena beliaulah utusan Allah yang telah berjuang di tengah-tengah umat, sama seperti kita manusia. Tetapi beliau senantiasa memikirkan bagaimana yang akan dirasakan oleh umatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah,
haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tatkala orang sudah beriman kepada Allah, maka Allah meminta kepada kita, orang-orang yang beriman, untuk senantiasa menjaga keimanannya kepada Allah dan meningkatkan keimanannya hingga sampai pada nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman dan takwa kita kepada Allah, semakin tinggi pula halangan dan rintangan, cobaan yang senantiasa ingin menghancurkan iman dan takwanya kepada Allah. Tidak sedikit contoh yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jangankan di masa-masa terdahulu, di masa-masa saat ini pun telah Allah tampakkan di tengah-tengah kita. Mereka orang-orang yang soleh dahulunya, orang-orang yang senantiasa menyampaikan dakwah-dakwah Rasulullah, tapi hari ini mereka menyampaikan dakwah-dakwah tauhid, yakni dakwah-dakwahnya orang-orang yang menyesatkan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga keimanan itu tidak mudah. Di antara penjagaan keimanan kita ialah dengan menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu adalah seringan-ringannya dalam penjagaan akidah kita, penjagaan keimanan dan ketakwaan kita. Kalau tanpa itu pasti bagi mereka yang meninggalkan sholat, maka Allah jauhkan hidayah dari dalam dirinya. Dan di penghujung ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Pesan Allah, selemah-lemahnya imanmu kepada aku, maka jangan pernah tinggalkan agamamu untuk urusan dunia. Karena aku masih dapat meridhoi, kata Allah, apa yang dilakukan oleh hambaku selama dia tidak meninggalkan daripada ajaran Islam. Tapi manakala Islam sudah terlepas di dalam dirinya, maka tidak ada hisab baginya, yaitu tidak ada timbangan amal baik baginya. Semua sudah Allah tetapkan. Maka para jemaah, dari mimbar ini khatib menyampaikan dan berpesan agar kita senantiasa terus menjaga iman dan takwa kita kepada Allah. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai tentang Islam dan ingin menghancurkan Islam. Jangan sampai apa yang telah terjadi pada ikhwan-ikhwan kita yang saat ini menjadi bulan-bulanan orang kafir, yang ingin menghancurkan umat Islam, ingin menghilangkan Islam di muka bumi ini. Jangan sampai kita menjadi bagian yang akan menyusul mereka nanti. Tapi justru jadikanlah kita menjadi seorang mujahid yang siap mengangkat senjata untuk membela agama Allah. Hal ini sangat penting sekali. Rasul mengajarkan kita bahwa senjata itu harus kita angkat manakala musuh sudah tidak lagi takut kepada kita. Tapi jangan pernah angkat senjatamu kepada saudaramu. Kita berani kepada kawan kita, saudara kita sesama muslim. Ada perselisihan sedikit, berkelahi, bertengkar, bahkan saling membunuh. Tetapi tatkala agama dihina, tatkala agama menjadi bulan-bulanan orang-orang kafir, kita terdiam. Berarti ini sudah menunjukkan iman kita terhadap Allah seberapa besar. Maka dari itu para jemaah rahimakumullah, mulai hari ini niatkan dan tanamkan dalam diri kita, jangan sampai kita mati dalam keadaan orang-orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbul Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.